Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Ya, selamat malam Joker. Selamat malam. Tolong buka kamera, Bang. Kenapa? Kangen sama Makasih, saya Kak ya? Donis nih. Loh, di sini aturannya buka kamera, Bang. Cuman ya, Bang, ini? Waduh. Kenapa? Kau rindu rupanya ya? Sok dikangenin abang ini loh. Gimana kemarin? Sudah ketemu yang surat Maryam? Hah? Kenapa pula belum? Jadi aku? Kenapa aku pula, Bang? Yang ngapain surat Maryam? Aku mau tanya, di mana Yesus menyuruh membangun gereja? Di mana? Ayat apa itu? Kamu tahu nggak arti gereja, Bang? Saya tanya ayat Injil di ayat berapa, ya? Jangan nanya balik. Ayat berapa, ya? Yang Yesus menyuruh membangun gereja di mana? Coba. Tuhan Yesus yang membangun gereja, yang mendirikan gereja, yang menciptakan gereja. Iya, ayat berapa? Ayat berapa? Matius 16 ayat 18. Apa? Coba bacakan. Oke. Coba baca. Biasa aja, Bang. Udah biasa kali. Lu yang nggak biasa. Jangan ngamuk, Bang. Jangan kesurupan. Nggak kesurupan, orang biasa kok. Nggak kesurupan siapa? Orang gua lagi sender kesurupan. Kesurupan tuh inilah kayak si Vina itu kesurupan. Orang biasanya bilang kejang-kejang, bilang kesurupan. Suka aneh kalian ini. Orang makanya suaramu kan orang itu kan kesurupan dari suaranya kita kenal kan? Ya enggak lah. Aneh bisa dari suara, bisa dari mata yang melotot. Enggak juga lah. Aneh kalian ini. Iya. Tempat dikit dibilang kejang-kejang. Tempat dikit dibilang kesurupan. Apa sih maksudnya? Nggak jelas banget. Oke, saya bacakan dulu nih, Bang. Ya. Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Apa? Aku akan mendirikan gerejaku, jemaatku, umatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Itu yang berkata Yesus atau siapa? Ya Tuhan Yesus Kristus lah. Katanya tadi Matius, gimana sih? Walah. Itu ayat. Kejadian sampai Wahyu itu firman Tuhan Yesus, Abang, yang dicatat para rasul dan para nabi. Terus? Ya udah, itu wahyu Tuhan Yesus, firman Tuhan Yesus, bahwa dia sendiri yang menciptakan gereja, yang membangun gereja. Apakah ya gereja pertama Yesus itu sampai sekarang masih ada seperti Nabi Muhammad yang membangun Masjid Nabawi? Kayaknya Bang ini nggak ngerti. Gereja itu adalah kami, Bang, yang percaya pada Tuhan Yesus. Di mana gereja itu artinya dipanggil dari gelap kepada terangnya Tuhan Yesus. Jadi gereja itu kita anak-anaknya, Bang, bukan gedung. Gedung mah nanti bisa hancur, Bang. Tapi kita ini gereja anak-anak Tuhan Yesus tidak akan pernah. Jadi tempat yang sering kau datengin itu bukan gereja berarti? Itu gedung. Oh, gedung, bukan gereja ya? Gereja itu kita, kami yang percaya pada Tuhan Yesus. Ya berarti bukan gereja ya? Berarti kamu datangnya ke gedung. Gedung pertemuan. Makanya Bang, saya kasih tahu arti gereja apa. Gereja itu artinya dipanggil dari gelap kepada terangnya Tuhan Yesus. Makanya kami itu ada dalam terang. Inilah gereja sesungguhnya. Makanya gereja itu adalah umat jemaatnya Tuhan Yesus. Umatnya Tuhan Yesus tidak akan pernah mengalami maut. Oke, saya catat. Berarti di Indonesia itu tidak ada gereja tapi gedung ya? Gedung gereja. Oh, tadi katanya gedung, sekarang gereja, gimana ya, sih? Gedung gereja, karena yang berkumpul di situ para gereja. Cuman ya Bang Joker ini, nggak nyambung. Tadi katanya gereja itu adalah kita.
Yang Ya itu Allah gedung. Tuhan, ampunilah dia. Bingung saya jadinya. Kayaknya nggak nyambung sama Joker ini, nggak nyimak loh. Ini aku nyimak. Tadi katanya gereja itu adalah kita. Kita yang ada di dalam diri kita itu gereja. Iya, manusia itulah gereja, yaitu anak-anak Nah. Tuhan Yesus yang sudah ada dalam terang hidup. Oke, catat. Jadi kenapa disebut gedung gereja? Karena yang berkumpul di situ gereja. Jemaatnya Tuhan Yesus, umat Tuhan Yesus yang berkumpul. Oh, jadi umat Yesus itu namanya gereja-gereja gitu ya? Oh, Ya karena gereja artinya dipanggil dari gelap kepada terang. Jadi gereja itulah diri kita sesungguhnya. Makanya kami tidak akan mengalami maut. Adanya adalah hidup kekal, bahagia di surga. Kan semua orang memang hidup kekal bahagia di surga. Bah, semua orang. Bah, mana Ya, buktinya? iya dong. Setelah umat manusia nanti ditimbang, dihisab, Ditimbang. di padang mahsyar antara amal baik dan amal buruk, ya kan? Kalau amal baiknya lebih banyak daripada amal buruk, otomatis kita masuk surga. Ya, tidak semua manusia masuk surga. Apa itu padang mahsyar? Padang mahsyar itu ketika orang nanti dibangkitkan setelah dari kematian. Ya, kenapa abang dibangkitkan dari matian? Apakah sudah ada yang terbukti? Yang ketiga, orang kan semua kan itu kan bangkit nanti. Ya. Iya, saya tanya, padang mahsyar itu bukannya padang gurun? Iya, padang mahsyar itu padang gurun. Padang gurun. Dikumpulin di situ. Kamu dikumpulin di situ? Semua umat manusia, bukan kasar. Enggak, saya enggak ikut. Saya nggak mau masuk padang mahsyar, saya masuk surga. Mau nggak mau ya semuanya lah nanti pasti masuk. Itu kan katamu, Bang. Abang aja kali yang masuk padang mahsyar. Ya udah, aku tadi catat dulu nih, aku catat dulu di catatan aku dulu ya. Tadi Mikana bilang gereja itu adalah pengikut Kristus. Oke, saya catat satu. Berarti gereja itu yang dekat Istiqlal yang besar itu bukan gereja, itu berarti gedung ya. Oke, saya catat. Gedung gereja. Gedung gereja. Oh, oke. Berarti gedungnya umat Kristen ya. Betul? Kok kayak sedih gitu sih? Jangan pusing. Enggak lah. sedih, lucu aja. Enggak. Itu rambutnya habis cat lagi ya? Bagus banget itu. Kelimis. Udah nggak usah ngomongin rambut, nggak esensi. Ya udah balik lagi ke laptop, ya kan? Udah cukup lah itu Bang, udah cukup. Apanya? Ya udah, maksudnya udah cukup pertanyaannya, ganti. Ya udah Bang, aku ucapkan selamat Udah, Bang kalau Abang masuk Gua mau tidur pada dulu mahsyar. nih. Ya selamat. Makasih ya. Ya Bang, God bless you Bang. Ya. Selamat malam Naga Laring. Selamat malam. Naga Garing, ya silakan buka kamera Naga Garing. Naga Garing. Sorry, bentar. Sinyalnya agak susah ini. Oh iya. Kasih Petrus. Aduh, mantap. Mohon maaf sebelumnya ini agak gelap itu. Aduh. Enggak gelap, terang kok di situ Bang, saya lihat. Glowing. Iya. Biar refresh ini. Aku tadi gimana gitu lihat yang tadi. Mudah-mudahan aku enggak ya mudah-mudahan aku enggak garing ini. Iya, soalnya tadi saya baca Naga Garing. Iya, mudah-mudahan jangan garing aja. Ya silakan Bang, pertanyaannya apa Bang? Ini aku langsung 3 pertanyaan aja ya biar nggak garing ya. Langsung banyak kali pertanyaannya. Langsung 3. Yang pertama itu dalam Alkitab, adakah Yesus itu mengatakan bahwa agama kita adalah agama Kristen? Yang kedua, apakah Yesus pernah menyatakan bahwa dia lahir memang tanggal 25 Desember? Asli kelahirannya gitu loh. Yang ketiga, apakah dia menyatakan beribadah itu harus hari Minggu gitu loh. Yang keempat nggak penting. Siapa bidangnya? Itu aja. Tapi nggak penting dijawab, cuma penasaran. Itu namanya kepo. Bidannya siapa gitu loh. Oh, itu namanya pertanyaannya udah mulai merendahkan, Bang. Bertanya yang santun ya, Bang ya. Terus waktu Nabi Isa lahir siapa bidannya?
Ya kepo namanya, bukan pertanyaan. Nggak boleh dijawab, nggak apa-apa. Yang 3 tadi, dalam Alkitab ada nggak? Eh, yang pertama itu tadi. Yang pertama apa? Ya tadi, yang pertama. Jadi lupa aku. Iya Bang, jadi gini, saya kalau bertanya untuk merendahkan Tuhan Yesus, saya nggak bisa ketawa lagi nih. Langsung saya sedih melihat Abang, karena pertanyaan Abang udah mulai merendahkan. Bukan merendahkan kan? Ya, karena kamu kan mengutip apa penghujatan ustadzmu atau apa itu yang siapa bidannya kan gitu kan? Ya kan? Itu kan nggak perlu dijawab. Yang dijawab tadi 3 dalam Alkitab. Adakah Yesus menyatakan dia agamanya Kristen? Yang kedua, ibadahnya hari Minggu. Yang ketiga, yaitu tadi. Ya. Bentar, saya jawab dulu ini ibadah tentang hari Minggu ya. Hari Minggu itu kan hari pertama nih ya. Oke Bang. Keluaran 12. BPKB tamat. Ya terus. Keluaran 12 ayat 16. Kamu adakanlah pertemuan kudus baik pada hari pertama maupun pada hari yang ke-7. Ya, hari pertama itu hari Minggu. Oke, sebentar dulu ya, saya ini. Hari Minggu saya catat. Iya, hari Minggu itu hari pertama ya. Di Imamat 23 ayat 35. Pada hari yang pertama haruslah ada pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Siap. Jadi artinya kita harus mengadakan pertemuan kudus, yaitu beribadah. Itu dalilnya Bang ya. Di Keluaran 12 ayat 16. 12 ayat 16. Pernyataan hari Minggu. Iya. Imamat 23 ayat 7. Imamat 23 ayat 35. Ya. Nah, itu dalilnya Bang. Makanya kita hari Minggu itu beribadah secara umum ya. Itu ibadah umum. Karena juga hari Minggu Tuhan Yesus bangkit ya, yaitu di Yohanes 20 bahwa Tuhan Yesus bangkit pada hari pertama minggu itu, dia bangkit ya. Makanya kita beribadah ibadah umum itu hari Minggu. Nah, itu dalilnya Bang, masih banyak lagi dalilnya. Nah, saya mau tanya balik Bang. Bolehkah saya bertanya sama Abang? Boleh. Tapi saya orang buta agama. Saya dari Kalimantan. Dayak. Abang agamanya apa, Bang? Ya, domba-domba sesat lah. Hah? Domba-domba sesat. Domba-domba sesat? Orang Kalimantan mana ada agama di sini kami. Keharingan tahu. Kamu tahu. Oh, Abang Keharingan? Macam banyak di sini agama di sini. Ada agamanya angin, ada agamanya air banyak. Tapi bukan Yesus yang pasti. Oh, abang agamanya Keharingan? Nggak ada agama saya. Oh, nggak ada agama? KTP Islam, KTP doang. Karena disuruh ngisi kan. Kalau nggak diisi. Oh, alah. Kalau nggak tadi diisi, katanya agamanya Keharingan. Tapi di KTP Islam macam mana ya Bang ini? Kok berdusta Abang? Ya nggak dibikinin KTP kalau nggak diisi. Kayak gimana? Keharingan nggak terdapat dalam agama, dalam negara nggak ada. Ada kok namanya agama Hindu Keharingan. Terus kenapa kamu berdusta Bang? Itu baru sekarang zaman Soeharto ada. Kau kelahiran tahun berapa? Bang, aku nggak pernah dengar orang Hindu Keharingan mengatakan bidannya siapa. Nggak pernah Bang. Itu tapi ternyata betul kan agamamu di KTP-mu itu Islam. Terus kenapa Abang bohong? Yesus mengatakan itu. Jawab dulu. Agama kami Kristen. Ada nggak pernyataan dalam Alkitab di situ? Enggak Bang, Abang itu udah bohong Bang. Udah banyak bohong Abang. Lah, pertanyaannya nggak bisa jawab. Bertobat Bang. Kalau ya? Nabi Islam kan aku pernah dengar. Agamaku Islam, itu kan Nabi Muhammad kata dalam Islam. Tapi kalau Yesus pernah. Loh Bang. Kristen. Udah mohon maaf ya Bang, Abang itu udah banyak bohong. Mohon maaf Bang ya. Tuhan Yesus mengampunimu Bang. Mohon maaf Bang. Enggak sungguh-sungguh kamu bertanya Abang. Karena udah banyak bohong. Bentar bilangnya agama Keharingan, di KTP-nya Islam. Terus mana ada orang udah langsung mau merendahkan bertanya. Terus bidannya siapa? Aduh. Bertobat Bang ya, Tuhan Yesus mengasihimu Bang.
Saudara-saudara sekalian, sudah kita saksikan bersama-sama di video ini dan seperti yang kita ketahui ada pertanyaan-pertanyaan tentang di mana Yesus menyuruh membangun gereja, dan jawaban dari Mihana adalah menerangkan bahwa dalam iman kekristenan artinya gereja itu adalah umat Kristen atau jemaat Tuhan Yesus bukan gedungnya. Jadi mungkin pengertian orang awam berbeda karena kita tahu bahwa gereja itu tempat beribadahnya umat Kristen. Silahkan para penonton menilai sendiri jawaban tersebut. Masuk di akal atau tidak? Kemudian ada pertanyaan lainnya yaitu, apakah di Alkitab Yesus menyebutkan bahwa agamanya adalah Kristen? Apakah benar kelahiran Yesus itu pada tanggal 25 Desember? Apakah Yesus mengatakan bahwa jemaatnya harus beribadah pada hari Minggu? Dan jawaban dari Mihana sudah kita lihat dan dengarkan bersama di video ini. Silahkan penonton memberikan penilaian dan tanggapan dengan cara menulis di kolom komentar. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Matius pukul 16:18 Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Keluaran pukul 12:16 Kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ketujuh. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun, hanya apa yang perlu dimakan setiap orang, itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Imamat pukul 23.35 pada hari yang pertama haruslah ada pertemuan kudus, janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Imamat 23:7 pada hari yang pertama kamu harus mengadakan pertemuan kudus, janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat.